أين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Khafillah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita masuk di jenis yang kedua dari ma'rifah. Yang pertama sudah kita ulas pada pertemuan sebelumnya, yakni dhamir atau kata ganti. Sekarang kita akan lihat yang kedua, yakni al-alam. Ini merupakan topik atau fasal tentang al-alam. Alam, ya, nama. Alam itu ada yang mengatakan dari kata al-ilmu. Kenapa? Karena dengan nama sesuatu itu bisa diketahui. Ada juga yang mengatakan dia dari kata alamah, artinya tanda. Karena alam atau nama itu merupakan tanda bagi pemilik namanya. Nah, alam ini terbagi dua, ya, al-alamu naw'an. Ada dua macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan alam syaksiyun. Nama sosok. Wa huwa ma wudi'a li syai'in bi'ainihi la yatanawalu ghairah. Yaitu nama atau apa yang diletakkan untuk sesuatu dengan dirinya. Artinya untuk sosok itu saja, tidak mencakup selainnya. Ini nama-nama yang dikhususkan untuk satu entitas. Ya, misalnya disebut Zaid ke Zaidin, seperti Zaid. Itu kan nama orang. Ya, tertentu untuk yang bersangkutan, si pemilik nama itu. Ya, Fatimah. Ya. Jadi semua nama orang itu masuk dalam jenis yang pertama. Nama sosok, alam syaksi. Demikian juga dengan nama tempat. Nah, situ contohnya kota Mekah, ya. Mekah, Thaibah, ya, nama Madinah, ya, dan sebagainya. Kalau kita ya Indonesia, ya, Kendari, itu merupakan alam syaksi. Bahkan nama hewan pun juga termasuk. Ya. Misalnya di sini ada unta yang namanya Shatkom. Ya. Itu nama unta. Ya. Unta dahulu milik Nu'man bin Al-Munzir. Ya, memberi nama untanya dengan nama Shatkom. Dan nanti anak keturunan unta-unta itu dikenal sebagai Al-Ibilus Shatkomiyah. Ya. Mungkin kalau kayak di Indonesia itu kayak ikan mujair, ya. Ya. Jadi itu masuk kategori alam syaksi. Masuk juga koron. Itu juga contoh alam ini nama qabilah, nama klan. Di Arab banyak qabilah, ya, seperti qabilah Basakif, ya, Bani Ghatfan, ya, dan seterusnya. Nah, termasuk juga kalau kita di Indonesia, ya, seperti nama suku lah, ya. Suku Jawa, suku Batak, ya. Nah, itu bisa masuk kategori alam syaksi. Kemudian ada jenis alam yang kedua, namanya alam jinsi. Nama untuk menunjukkan yang merujuk kepada jenis, bukan kepada sosok, tetapi kepada jenis. Bahwa ma'udhi'a li jinsin minal ajnas. Itu apa yang dibuat atau diletakkan untuk jenis dari jenis-jenis yang ada.
Contohnya Usama. Ka Usama talil asad. Ini untuk singa. Jadi ada jenis singa yang disebut sebagai Usama. Wasu'alah. Ini untuk sa'lab. Sa'lab. Sa'lab itu apa? Rubah. Ya, rubah atau apa? Serigala. Ya. Rubah. Serigala. Ya. Ya, kemudian wa zu'alah. Nah, ini yang serigala. Su'alah. Lizabi. Ini serigala. Wa ummu iryatin lil aqrab. Bagian pula ummu iryah. Iryah bukan nama orang ya. Itu artinya eh, kelabang. Apa namanya? Kelajengking. Krop. Itu disebut juga alam jinsi. Jadi dia tidak merujuk kepada satu sosok seperti tadi syatkom satu sosok unta, tapi merujuk kepada jenis hewan. Tapi disebut alam juga. Jadi nama jenis. Meskipun apa perbedaan pokoknya? Kalau alam syaksi itu kan spesifik merujuk sosok tadi. Jadi dia sebetulnya secara makna dan penulisan, lafaz dan maknanya itu ma'rifah. Itu berbeda dengan alam jinsi. Alam jinsi ini secara makna dia nakirah sebetulnya maknanya. Wa huwa fil makna kan nakirah. Dia yakni alam jinsi yang kedua ini dalam makna itu layaknya nakirah. Karena dia tidak merujuk kepada sosok tertentu. Masih ingat ya konsep nakirah itu? Misalnya kita bilang buku, berikan aku buku. Give me a book misalnya ya. Tini kitaban. Berikan kepadaku sebuah buku. Itu nakirah, tidak terdefinisikan buku yang mana. Artinya buku apapun yang diberikan sudah memenuhi permintaan itu. Karena ungkapan kitaban di situ nakirah bisa mencakup semua jenis buku. Bisa memenuhi apapun bisa masuk di situ. Mau bukunya besar, mau bukunya kecil, mau buku berbahasa Arab, berbahasa Inggris, berbahasa Jerman, pokoknya buku. Nah, demikian pula dengan alam jinsi ini. Ketika tadi disebut misalnya ummu iryad, ini menyebut jenis hewan apa tadi itu? Kalajengking itu. Maka tidak kalau ada sekumpulan kalajengking ya tetap menyebutnya ummu iryad, tidak untuk satu sosoknya. Beda tadi dengan syatkom. Nama unta yang memang satu ekor unta itu yang namanya syatkom. Jadi dalam makna dia kan nakirah. Di annahu sya'i'un fi jinsih. Karena dia berlaku dalam jenisnya. Kataku likulli asadin ra'aitahu hadza usamatu. Maka Anda bisa katakan bagi setiap singa yang Anda lihat, yang Anda melihatnya, ini adalah Usama. Ya, mukbilan yang datang. Singa yang manapun. Ya. Itu pembagian yang pertama. Ini dari segi apa? Maknanya. Oh, ternyata alam itu ada juga yang punya makna nakirah. Oh, yang qasimul alamu aydan, terbagi alam itu juga ini kepada pembagian yang lain. Jadi ada ilasmin wa kunyatin walaf, dibagi kepada isim, kunyah dan laqab. Dan pembagian jenis ini yang lebih populer ya dalam pembahasan kebahasaan. Kalau tadi itu agak kurang dipakai. Meskipun ada pembagian tadi. Yang lebih sering pembagian itu ya digunakan adalah pembagian jenis yang kedua ini. Ini dia terbagi menjadi 3. Ada isim. Isim ini biasa kita terjemahkan nama. Sebetulnya ini nama semua ini. Kunyah itu juga nama. Laqab itu nama. Cuman kalau isim itu biasanya kalau untuk memudahkan isim itu untuk menyebut nama aslinya. Nama pokok. Kalau yang lain ini bisa disebut alias. Ya. AKA. Ya. Alias.
Kunyah dan laqab itu alias. Ya, tapi ada penjelasannya nanti di bawah. Jadi, fal ismu kama masalna ka Zaidin wa Usama. Isim itu seperti yang sudah yang kami contohkan, seperti Zaid, ya, Usama. Wal kunyah itu maksud di Rabi' bin Aum. Nah, sementara kunyah ini nama lain alias yang biasanya dimulai dengan lafaz ab atau Orang Arab tuh punya kebiasaan kasih nama dengan ada bubuhan ab atau Ya, kita biasanya bisa kenal sahabat Abu Hurairah, Abu Bakrin, ya, Abu Abdillah, ya, Abu Zaid, Abu banyak ya. Nah, itu semua termasuk kunyah. Kalau perempuan seperti di sini contohnya Ummu Kulsum, ya, termasuk Ummul Mukminin, ya, Ummu Habibah, ya, dan seterusnya. Nah, ab atau ini bisa saja berkaitan dengan nasab, bisa juga bukan. Nah, seperti kalau kita sebut eh, Abu Abdillah, ya, banyak yang berupa nasab di situ. Artinya Abu Abdillah itu seseorang yang punya putra namanya Abdillah. Abu Abdillah itu arti harfiahnya bapaknya Abdullah. Ya, kalau orang Bugis itu ada kebiasaan manggil dengan Ambo. Tuh, Ambo siapa begitu. Nah, itu sebetulnya eh, punya kemiripan ya dengan kultur di bahasa Arab. Abu. Jadi bisa berkaitan dengan nasab. Bisa juga bukan nasab. Ya, seperti Abu Hurairah misalnya. Dia bukan punya putra yang namanya Hurairah. Bukan. Tapi penyebutan kunyah itu karena dia punya misalnya kedekatan dengan Khirun atau Hurairah, kucing. Ya. Jadi Khirun itu kan kucing ya. Apa sekali? Ya, Hir lalu dibuat menjadi bentuk tasgir kecil. Diubah jadi pola fuailun. Fuailun jadi Hurair. Pola fuail ya. Yes, ya, masih ingat ya pola tasgir ya untuk menunjukkan kecil. Kalau rojulun itu kan laki-laki secara umum. Kalau ada laki-laki kecil, entah badannya kecil ya atau misalnya secara nama dia tidak dikenal, bukan tokoh, orang kecil dalam tanda petik ya, bisa disebut dengan Rujail. Nah, ini Hurair. Nah, lalu diberi tak marbutoh di belakang. Jadi Hurairah, ya, Taibah, ya, Huzaifah. Orang Arab sering begitu menggunakan pola tasgir namanya, fa'il. Nah, jadi lafaz Abu Hurairah ini kunyah juga, tapi bukan kunyah nasab. Atau kalau tadi perempuan eh, Ummu Iryad itu untuk menyebut apa tadi? Jengking, krop, ya, il akrobi. Atau sini contoh lain Abul Hars yang untuk menyebut asad, singa. Pakai istilah Abu juga, ya. Abu, Ummu, ya. Tapi bukan nasab. Tapi yang nasab juga banyak, ya. Ummu Abdillah, ya, itu nasab. Ummu Abdirrahman, ya. Jadi ada yang nasab, ada yang bukan. Kemudian yang ketiga adalah lakop. Lakop ini nama juga, alias juga. Tetapi biasanya digunakan untuk konteks memberikan penilaian, yaitu penilaian positif atau negatif. Ini ma asy'ara bi rif'ati musamma. Apa yang mengesankan ketinggian nama, pemilik namanya. Jadi untuk memuji ya. Zainil Abidin, seperti Zain al-Abidin. Zain itu arti harfiahnya perhiasan. Perhiasan. Zainul Abidin, perhiasan orang-orang yang ahli ibadah.
Ya. Amirul Mukminin itu gelar kan, alias ya gelar, dan dia ujian. Siddiq, ya, Siddiq, Al Faruq, itu semua gelar positif. Au bidoatihi, saya juga menunjukkan kerendahan. Kalau tadi ketinggian atau kemuliaan, ini bisa bermakna sebaliknya. Saya juga untuk menunjukkan kerendahan. Ke apa ini, bitoh, atau ini apa ini, bebek, bebek, ya. Obat toh, bitoh, menunjukkan apa ini ya, kelambanan, ya, dan sebagainya. Saya juga anfinnaqah wa anfinna'at. Anfinnaqah itu arti harfiahnya hidung unta. Ya, huruf maksudnya. Ya, ngolok orang. Saya nggak tahu kalau kita di Indonesia itu istilah si buta dari gua hantu. Haha, si buta itu apakah gelar positif atau negatif? Allah alam. Ya, ya. Jadi dia gelar ya. Nah, kemudian ada keterangan di situ, wa iza jatama al ismu wal laqab, jika berhimpun antara isim dan laqab, isim tadi yang nama aslinya itu, dan laqab itu gelar, maka wajib takhirul laqbi fil afsah, wajib mengakhirkan laqab itu ya dalam ketentuan yang paling fasih. Seperti misalnya Umar. Jadi nyebutnya itu Umar Al-Faruq, bukan Al-Faruq Umar. Jadi secara urutan ya kalau berhimpun. Lakopnya kita letakkan di belakang. Abu Bakar Siddiq. Ya. Jadi kalau nyebutnya dengan isim dan lakopnya. Jangan Siddiq dulu baru Abu Bakarnya. Jadi lakop itu di belakang. Termasuk lakop itu yang biasa pada nama itu berupa nisbat. Syafi'i, Al-Qurtubi, ya, apa biasanya di belakang-belakang itu. Ya. Nawawi, itu biasanya letaknya di belakang. Contoh yang lain di sini, Nauja Zaidun Zainul Abidin. Ya. Datang Zaid. Zaid ini nama. Ya. Zainul Abidin ini tadi apa? Lakop. Wa yakunu laqbu tabi'an lil ismi fi Arabi. Ya, dan menjadi lakop itu ikut ya, pengikut bagi isim dalam i'rabnya. Ya, pengikut isim. Jadi kalau isimnya marfu, lakopnya juga marfu. Ya, sebagai badal lah ya, badal. Atfu bayan juga bisa. Illa kecuali ya idza kana mufradain, jika keduanya mufrad, ini isimnya mufrad, apa namanya, lakopnya juga mufrad. Mufrad itu bukan murakkab, bukan mufrad dalam arti isim mufrad, bukan. Mufrad ini komponen katanya satu. Ya, maka dalam kasus sama-sama satu, kalau tadi Abu Bakar itu kan dua, nah itu namanya murakkab. Tapi kalau tunggal, nah misalnya sini tadi apa contohnya nanti di bawah itu ada Said. Ya. Duanya mufrad, fayajibu idhafatul ismi ila laqab. Wajib mengidhafahkan isim kepada laqab. Artinya isimnya menjadi mudhaf, laqabnya menjadi mudhaf ilaihi. Contohnya Sa'idu Kurzin. Jangan jangan menjadi apa badal misalnya, tapi menjadi bentuk idhafah. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian tentuan berikutnya, wala tartiba bainal kunyati wal ism. Tidak ada tartib, tidak ada urutan
antara kunyah dan isim. Maksudnya kalau berhimpun, ya, maka boleh kunyahnya depan atau di belakang. Isimnya boleh depan atau belakang. Misalnya ada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, itu isim, ya. Biasa diberi kunyah Ummu Abdillah. Meskipun ini isim nasab, kunyah nasab sih, bukan anak kandungnya, ya. Karena beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha itu tidak punya anak, ya, kandung. Jadi Aisyah Ummu Abdillah misalnya. Boleh dibalik. Aisyahnya di belakang. Ummu Abdillah Aisyah. Ya, demikian pula dengan laki-laki. Misalnya eh, Nabi SAW disebut kunyah, salah satu kunyah beliau Abul Qasim. Kalau dirangkai dengan nama beliau boleh Muhammad Abul Qasim, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sebaliknya Abul Qasim Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada tertib kalau berhimpun antara kunyah dan isim. Wala bainal kunyati wal laqab. Tidak pula, ya, antara kunyah dan laqab. Jadi kalau berhimpun antara kunyah dengan laqab sama juga, ada tertibnya. Misalnya sahabat Umar Ibn Khattab, ya, radhiyallahu taala anhu. Beliau punya kunyahnya eh, misalnya apa? Abu Hafs. Abu Hafs. Lakopnya apa? Al-Faruq misalnya. Ya boleh di depan Al-Faruq atau di belakang. Jadi Al-Faruq Abu Hafs atau Abu Hafs Al-Faruq. Jadi yang ada urutan itu tadi kalau isim dengan lakop. Ya. Jadi ini pembagian yang kedua, ya. Jadi pembagian pertama tadi ada alam syaksi, ya, ada alam jinsi, ya. Meskipun ini agak jarang, ya. Yang lebih populer itu adalah pembagian, ya, sebagai isim, lakop, dan biasanya orang lakop duluan, ya. Saya kunyah duluan, ya, baru pembagian ini yang lebih masyhur, ya. Meskipun nanti ada lagi pembagian ketiga, ya. Ya, pembagian juga. Wa yang qasimul alamu aidan ila mufradin wa murakkab. Bagi alam itu juga kepada mufrad dan murakkab. Ya, mufrad ini artinya tadi, ya, komponen katanya itu tunggal. Kemudian murakkab itu dia tersusun dari lebih satu kata. Ya, fal mufradu ka Zaidin wa Hindin. Mufrad itu seperti Zaid, Hind. Dan ini bisa berlaku baik untuk isim kunyah maupun lakab, ya. Kecuali kalau kunyah kan umumnya murakkab, ya, kan ada ada Maksudnya untuk isim dan lakab itu bisa mufrad, bisa murakkab. Isim isim yang mufrad, bukan isim mufrad dalam arti pembahasan jumlah isim mufrad musanna tasnya, bukan itu. Mufrad di sini sekali lagi komponennya satu. Jadi bisa berupa isim yang mufrad. Misalnya tadi nama Umar. Bisa juga isim yang rokab. Misalnya Abdurrahman. Kan dua kata, ya. Ya, demikian pula nanti dengan lakob. Ya, lakob tadi bisa Al-Faruq. Bisa juga Amirul Mukminin. Ya, kalau Al-Faruq itu mufrad lakobnya, kalau Amirul Mukminin murok. Nah, kalau didetailkan lagi yang mufrad,
Mufrad ya selesai. Murakkab ini yang masih bisa dibagi lagi ya menjadi beberapa macam. Ada mufrad idhafi, ya, susunan apa namanya, bentuk murakkab idhafi ya, yang paling umum. Ini yang paling banyak ya. Murakkab idhafi ini yang ghalib. Abdillahi wa Abdurrahman ya, seperti Abdullah, Abdurrahman, dan semua kunyah itu murakkabnya idhafi. Ya, seperti tadi. Siapa? Ummu Abdillah, Ummu Atiyah, Ummu Sa'lab. Ya, Abu juga sama. Itu pasti ada mudhaf ilaihi di belakang. Mau kita Abu Hurairah, mau kita Abu Bakrin, mau kita ya menggunakan eh, apa? Contoh yang lain sama. Ini jami'ul kuna. Ya, jami'il kuna. Semua kunyah. Kemudian ya wa murak, ya bisa juga yang kedua wa murakkabun masji. Ada juga yang namanya murakkab masji. Murakkab masji ini dia terdiri dari dua kata menyatu, tapi bukan idhofah. Ya. Misalnya sini ada nama kota ya. Ba'labak, Hadramaut. Ini sebetulnya dua-dua kata. Ba'labak itu ba' dan labak. Kemudian Hadramaut itu hadro dan maut. Tapi ini sudah menyatu. Jadi nanti nulisnya itu jangan pakai spasi ya. Jadi misalnya Hadramaut, hadr dan maut. Ini disambung gini. Hanya saja memang huruf ra kan nggak bisa nyambung langsung dengan mim. Jadi kelihatannya tidak nyambung. Tapi sebenarnya nyambung, nggak boleh ada. Jadi nggak boleh ditulis spasi ya. Misalnya begini ya, kemudian maut dipisah begini. Enggak, ini keliru. Jangan ada space di sini. Ya. Jadi sudah menjadi gabungan kata lah ya. Kalau kayak kita di Indonesia misalnya kayak apa ya? Misalnya Jakarta. Itu kan asalnya dari Jaya plus Karta. Itu kan digabung. Surabaya. Nah, itu tarkib masjid sebetulnya ya. Dia menggabung menjadi satu kata. Asalnya dari beberapa kata. Nah, ini sempat kita singgung dalam bahasan Simla yang Sharif kemarin. Kemudian ada satu lagi contoh lain si Bawai. Nah, ini kalau ini nama orang ya. Ini juga bentuk tarkib masjid. Kemudian yang terakhir ada namanya murakkab isnadi. Murakkab isnadi. Apa bedanya dengan idhafi? Kalau idhafi itu bentuknya kata tadi. Ya, gabungan kata. Kalau murakkab isnadi ini membentuk kalimat. Bentuk kalimat itu bisa diterjemahkan jadi kalimat. Murakkab isnadi ini dihimpun. Misalnya di sini contohnya ka baraka nahru. Baraka nahru itu apa? Itu bisa jadi kalimat itu. Terbakar sungainya. Baraka nahru. Barok. Atau apa? Sinar ya. Nyala bangku. Nah, itu. Barok. Dia apa? Kilauan. Berkilauan sungainya. Contoh yang lain di situ wasyaba qarnaha. Syab-syab itu apa? Beruban. Korn itu tanduk, dua tanduk. Dua tanduknya beruban. Kalau di Indonesia seperti apa ya? Jadi dia ada maknanya secara itu. Ya Jayakarta itu kali ya. Itu maksudnya isnadi kali karena itu jadi kalimat ya. Atau kata itu ya. Jaya kemenangan yang bukan itu bukan kalimat. Dia masih masuknya masjid. Ya. Di Indonesia kan banyak masjid ya. Di Jawa Barat tuh banyak ci. Nah, itu sebetulnya masjid juga itu.
Nah, Ci itu kan artinya sungai ya, sungai. Cirebon, Cilengsi, ya, Cibubur. Kalau Cialam itu singkatan, ya, singkatan itu singkatan. Cialam itu singkatannya apa? Ciamis dan Lamongan. Banyak, kayaknya banyak orang Jawa Barat ya, dan Jawa Timurnya. Cialam. Tapi ya masuk tarkib juga itu. Karena dari beberapa kata dihimpun menjadi satu kesatuan. Sultra, Sulawesi Tenggara, ya mungkin bisa itu kali ya. Ya intinya tarkib itu komponennya bukan satu kata. Murok dengan beberapa versinya, ada yang idhofi, ada yang masji, ya, ada yang isnadi. Baik, itu pembahasan kita tentang isim lam, ya. Ada yang mau didiskusikan sampai sini? Ada yang kelewat ya? Oh, silakan. Yang mau tadi lakop lagi yang Ikut kepada ya, i'rabnya ya. Ikut dalam i'rabnya. kalau yang kedua Ustaz, ini yang Yang mana? roda ini maksudnya mau rodanya gimana? Ya, dua-duanya mufrad, Oh, baik isimnya maupun lakopnya. Maka dia tidak ikut i'rabnya, tetapi menjadi struktur idhofah. sama-sama Ustaz. Ya, sama-sama mufrad. Situ contohnya Said dan Kurz. Ya, Saidnya mudhafun, Kurznya mudhafun ilaihi. Kalau dia tabi, berarti ya tergantung i'rabnya Kurz itu tergantung pada i'rabnya Said. Cuman ini kan dihukumi idhofah. Berarti Kurz itu otomatis majrur karena pasti mudhaf ilaihi. Adapun Saidnya kan tergantung i'rabnya, bisa marfu, mansub, majrur. Tergantung amilnya. Tapi kalau kursin otomatis majrur karena mudhafun ilaihi. Itu kalau dua-duanya mufrad ya. Iza kana mufradain. Tapi kalau satunya tarkib, satunya enggak, atau dua-duanya tarkib, maka mengikuti ya tabi lil ism. Karena posisi kunyah kan selalu di belakang kalau bersama dengan isim. Jadi tadi kita contohkan Abu Bakar, Abu Bakrin, As-Siddiq, gitu ya. Umar, Al-Faruq itu tunggal-tunggal. Ya, Abu Bakar itu ya. Oh ya, dan perlu saya tambahkan juga, isim kunyah lakop ini bisa berbilang untuk satu orang. Jadi tidak harus namanya satu atau kunyahnya satu atau lakopnya satu. Bisa saja ada orang berganda. Misalnya kunyahnya banyak. Kunyah itu kan Abu misalnya kan. Ya, bisa saja kalau anaknya 5 dia pakai Abu 5 itu. Abu A, Abu B, Abu C, Abu D, Abu E. Bisa saja. Dan itu benar. Karena Abu itu tidak harus anak pertama. Jadi dia punya anak namanya si A, dia punya anak dia namanya si B, si C. Ya bisa saja Abu A, B, C gitu kan. Atau misalnya kunyah. Umar disebut Al-Faruq. Punya gelar juga Amirul Mukminin. Abu Bakar disebut As-Siddiq. Ada juga kunyah Abu Bakar Atik. Orang yang memerdekakan. Karena dia sering memerdekakan budak kan. Siddiq itu kan konteks Isra Mi'raj. Jadi bisa lebih dari satu. Kalau dan itu saya pikir di berbagai peradaban lazim. Kalau baca itu misalnya Kaisar Romawi itu digelarnya di belakang juga banyak itu. The Conqueror, The Magnificent, banyak banget itu. Soalnya yang bagus-bagus.
sang penakluk, wah, sang the great apa begitu, emperor, banyak sekali gelarnya. Ya kayak begitulah kira-kira. Apalagi kalau sudah pakai nisbat lebih banyak lagi. Ada Al-Farisi, Al-Makki, ya bisa sahabat Al-Farisi itu kan dia pernah tinggal di Persia, tinggal lagi di Mekah Al-Makki, nanti tinggal di Madinah Al-Madani, bisa gitu. Biasanya pendapat yang masyhur itu 4 tahun tinggal di satu daerah, sudah boleh bernisbat ke daerah itu. Gitu. Jadi bisa, dan itu bisa jadi banyak kan? Kena tinggal di Kendari, Al Kendari. Tinggal lagi di Buton, Al Butoni, tinggal di mana lah terserah. Ya 4 tahun, 4 tahun. Bisa saja. Kuliah di mana kan? Dia SD di mana 6 tahun, habis itu SMP di mana? Kalau SMP masih kurang. SMP SMA mungkin ya. Atau kuliah di mana 4 tahun. Ambil S2, S3 lagi di mana? Bisa. Jadi Al Misri bisa, Al Kendari. Jadi bisa semakin banyak. Jadi bukan hanya satu ya. Nah, meskipun banyak, itu ketentuannya mirip dengan tadi. Jadi kalau isim ketemu kunyah, berapapun banyaknya, selalu urutannya isim duluan, baru kunyah. Cuman kalau kunyah itu pakai urutan kota, pakai penisbatan tempat, itu biasanya para ulama ngasih urutan. Di kota mana dulu dia pertama. Seperti Al-Farisi, karena dia di Persia, kemudian pindah ke Mekah, masuk Islam di situ, Al-Makki, nanti ikut hijrah ke Madinah, Al-Farisi, Al-Makki, Al-Madani, jangan dibalik-balik. Karena itu menunjukkan apa kronikelnya, apa urutan tinggal dia di situ. Kalau gelar saya besar seperti Al-Mujaddid dan sebagainya itu saya itu juga hanya gelar ini aja jadi ya kan biasanya diletakkan di depan misalnya sunan Syekh Al-Ulama Al-Mujaddid dan sebagainya sih. Kalau sebagai lakop, maka nanti dia disimpannya di belakang kalau ada isim. Kalau yang biasanya yang kita pakai kan kadang namanya di belakang itu sebagai apa? Berarti tidak afsah itu. Kalau ketentuan afsahnya seperti tadi yang dibahas, itu isim di depan, kunyah di lakopnya di belakang. Kalau kunyah itu bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah, tidak ada masalah. Mau dia sebut Abu Abdillah Muhammad bisa apa itu nggak masalah, ya. Tapi kalau lakop itu di belakang umumnya, ya. Itu yang afsah, ya. Gelar-gelar gitu. Saya lihat di apa di keraton-keraton itu banyak gelarnya juga itu kan. Pernah lihat tuh gelar Pangeran Diponegoro itu kan panjang sekali gelarnya di belakang itu. Ya. Sampai ditulis berapa baris gitu. Nah, itu gelar di belakang semua. Sultanan Buton juga saya lihat panjang juga itu. Tuh, ya, ada gelar-gelarnya. Ya, selain nasabnya biasanya disebut nasabnya. Ya, baik ya. Terakhir kalau masih ada tentang Itu penyebutan punya itu kayak abu itu apa namanya bisa dikatakan sunnah Rasulullah atau gimana? eh Atau itu sebenarnya lebih kepada kultur karena sebelum Islam juga sudah dipakai. Itu kultur orang Arab, hanya saja diakui, artinya dibenarkan dalam Islam itu penggunaan itu. Jadi kunyah kemudian dilanjutkan, dilestarikan. Jadi itu kedudukannya layaknya kultur yang dibenarkan. Ya, kultur yang dibenarkan oleh Islam. Karena itu memakainya silahkan. Tapi apakah sampai pada level kalau diwajibkan sepertinya tidak, dianjurkan lah paling tingginya. Diwajibkan enggak. Ya, kalau sebagai bagian dari ittiba kepada apa yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW, maka itu berpahala. Karena beliau juga ya, SAW menggunakan itu. Kan ketika beliau masih hidup itu, kunyah beliau Abul Qasim itu ada hadisnya, nggak boleh dipakai yang lain. Jadi nggak boleh menggunakan kunyah Abul Qasim.
Itu ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Karena memang kemudian jadi apa kebiasaan mereka memanggil itu dengan kunyah yang sering dipakai. Dan itu dianggap bentuk panggilan sopan. Ya Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, ya Aba Zar, gitu. Ya. Memanggil dengan nama langsung itu dianggap kurang sopan. Ya, gitu ya. Gitu tuh. Sama juga orang Bugis juga begitu tuh. Atau ini bapaknya si A, bapaknya si B tuh. Ambokna, Indokna, begitu. Jadi dipanggil dengan kunyahnya. Kalau kalau ya di barat juga rasanya dulu begitu. Cuman kalau di barat itu biasanya pakai ibnu. Ya, the son of siapa gitu kan. Pakai anaknya siapa. Itu bin itu kalau saya nggak tahu apakah itu memang kultur aslinya mereka atau mengikut peradaban Islam. Nah, Islam itu kan biasa nyebut bin. Mereka juga sebut son of ini sampai kalau lihat silsilahnya apa ratu atau raja Inggris kan begitu. Sebut itu. Panjang sampai puluhan generasi ke belakang. Ya. Itu kultur mereka juga aslinya begitu atau ngikut ke peradaban Islam. Allah alam. Ya. Baik ya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan bahasan kita terkait makrifah yang kedua, yaitu isim alam. Ya, insya Allah nanti di pertemuan mendatang kita masuk di makrifah yang ketiga, yakni isim isyarah. Ya. Mudahan apa yang kita bahas tadi bisa dipahami dengan baik ya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Barakallahu lana wa lakum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.